Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan tim Sinabar Nesaga. Sinau bareng bersama SMK Negeri 1 Gantiwarna. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, kali ini bersama saya Agustina Rahmawati akan membahas tentang pembuatan formulir atau angket menggunakan Microsoft Forms. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dengan membuka portal office.com. Maka tampilannya adalah seperti ini. Di dalam fitur Office 365, salah satunya adalah fitur Forms, di mana di dalam form ini Bapak Ibu bisa membuat formulir atau angket, dan juga Bapak Ibu bisa membuat kuis atau soal. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Untuk kali ini kita akan membuat formulir pendaftaran. Kita klik dulu Forms di sini ya, diklik. Kemudian tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi di dalam Microsoft Form ada dua fitur di dalamnya, yaitu yang pertama adalah formulir, dan yang kedua adalah kuis. Karena kita akan membuat formulir atau angket, maka kita pilih yang new form. Kita klik nih Bapak Ibu di sini. Tampilannya nanti seperti ini. Yang pertama kita tuliskan tentu saja adalah judulnya. Judul di sini kita tuliskan pendaftaran siswa baru SMK Negeri 1 Gantiwarna. Kemudian di bawah kotakan yang pertama ini ada kotak lagi. Di sini bisa dituliskan deskripsi atau keterangan dari bagian judul tersebut. Kita isikan. Dan lampirkan data pendukung untuk data Anda. Karena nanti di sini kita akan mencoba untuk mengupload data pendukungnya berupa file. Kemudian di dalam form ini Bapak Ibu bisa menambahkan atau membuat form itu menjadi halaman. Jadi kita bikin menjadi bagian-bagian atau halaman ya. Caranya seperti ini, kita buat sectionnya dulu atau bagiannya, klik add new, kemudian di sini adalah tampilan nanti yang akan kita buat itu tampilannya seperti apa. Untuk choice ini digunakan manakala nanti jawabannya adalah pilihan atau semacam memilih gitu ya. Kemudian untuk teks ini adalah nanti isiannya berbentuk tulisan. Writing ini nanti dibuat untuk membuat semacam kepuasan ya. Kemudian date ini digunakan untuk mengambil data tentang hari tanggal ya. Nah, di sebelah kanan, paling kanan ini ada panah ke bawah. Kita klik saja di sini. Kemudian kita ambil section. Ya, section pertama atau bagian pertama kita beri judul kecil saja, identitas. Ya. Karena untuk identitas
ini menjadi judul di bagian section nggih. Kemudian untuk isiannya kita caranya dengan menambahkan add new lagi Bapak Ibu. Add new. Kemudian untuk identitas tentu saja yang pertama adalah nama. Nama kita pilih teks nggih. Nama. Kemudian karena kita sudah berganti section atau bagian, maka di bawahnya belum ada untuk kotak penambahan subtitle. Kita tambahkan terlebih dahulu. Caranya di bagian kanan titik 3 kita klik, kita ambil subtitlenya. Nah, sudah muncul Bapak Ibu, kita tuliskan permintaan atau ini untuk memperjelas dari data yang kita perlukan di atas. Misalnya tadi kan nama nggih, jadi kita tuliskan di bawahnya tulislah nama lengkap. Bisa diberi contoh sekalian biar sama seperti yang kita inginkan nggih. Misalnya seperti ini. Kemudian setelah nama kita ketikkan, karena ini masuk di SMK, tentu saja nama siswanya berasal dari SMP, berarti asal sekolah. Kita pilih yang teks lagi. Ini sudah ada subtitlenya, tinggal kita tuliskan keterangan. Langsung berikan contoh saja. Kita minta untuk yang lengkap nih, SMP 1 ganti warna. Ini misal sebagai contoh saja. Anggaplah ini di bagian section pertama sudah selesai. Kemudian kita akan melanjutkan data berikutnya setelah identitas. Mungkin data nilai ya, kita tambah section lagi karena sudah berganti informasi yang kita perlukan. Kita tambah section lagi, caranya sama, add new, kemudian di bagian kanan, paling kanan kita ketik more, kita klik section lagi. Section kedua kita tadi data yang kita inginkan adalah data nilai. Kita tambah deskripsinya, data nilai. Nilai rapot ya. Kemudian dari data nilai tersebut, nilai apa saja yang kita perlukan kita tuliskan di sini ya. Misalnya bahasa Indonesia. Karena nilai itu tentu saja nanti berbentuk angka dan kita mengharapkan calon siswa itu mengisi dalam bentuk angka, maka kita tambahkan perintah baru di sini, harus angka nih. Ini kita klik lagi titik 3, kita beri batasan restriction nih. Ambil restriction, klik, kemudian ini dipilih. Kalau sudah bentuk angka nih, angka, kita klik angka. Nah, di sini nanti isiannya sudah harus mengisikan bentuk angka. Kalau diisikan dengan huruf dia tidak akan mau. Begitu ya Bapak Ibu, kita lanjutkan add new. Satu lagi nih sebagai contoh untuk nilai matematika. Ini sama, kita beri batasan. Tadi klik titik 3, restriction atau batasannya. Angka, ini sudah angka nih. Jadi nanti yang diisikan harus angka. Kita anggap untuk yang
section data nilai ini sudah selesai, kita tambah lagi. Untuk section selanjutnya, klik add new, tambah section. Untuk section ketiga, kita tampilkan untuk data pendukung. Ya, data pendukung yang kita perlukan nanti kita akan mengambil berdokumen di sini. Sebelumnya kita tambah beberapa pertanyaan dulu, seperti data pendukung itu nama ayah, kemudian tambah lagi untuk nama ibu, biar komplit nih, nama ayah dan nama ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini untuk menampilkan pilihan ya, pilihan dari jawaban. Selanjutnya keterangan tempat tinggal. Maksudnya di sini saya nanti mau menambahkan pencabangan, jadi atau add branching-nya. Jadi kita contohkan seperti ini. Oh, maaf, ini untuk menambahkan add branching atau pencabangan kita harus memilih, karena nanti ada dua option, sebaiknya kita memilih yang pertanyaan bentuk pilihan atau option. Ini kita delete dulu ya caranya, tinggal diklik tempat sampah, kemudian tambah add new, kita pilih yang choice. Tadi apa tadi, keterangan tempat tinggal. Ya, di sini kita ingin mengetahui bahwa siswa tersebut tinggal dengan siapa. Ini yang pertama, dengan orang tua. Kemudian yang kedua, pilihannya adalah tinggal dengan wali. Dengan wali. Nah, di sini maksud saya nanti dengan pertanyaan ini, ada dua option ini, tentu saja anak akan memilih salah satu sesuai dengan keadaan mereka ya. Dan setelah anak memilih salah satu, nanti pertanyaan berikutnya adalah yang muncul juga akibat dari pilihan anak tersebut. Misalnya, anak tinggal dengan orang tua, dia memilih option A, kemudian di bawahnya setelah pertanyaan ini adalah alamat orang tua. Begitu juga seandainya anak memilih option yang nomor 2 atau tinggal dengan wali, maka pertanyaan selanjutnya adalah alamat wali. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya seperti ini. Ini namanya adalah pencabangan atau penambahan kolom, atau kalau di sini dikenal namanya add branching. Penambahan kolom. Nah, sebelum ini mungkin kita tambahkan dulu untuk pertanyaannya, nggih. Ini mungkin ini karena di pertanyaan bawah belum ada, mungkin ini kita hapus dulu. Bentar. Nah, ini kita tambahkan dulu ya yang pertanyaan selanjutnya, supaya nanti bisa disetting untuk branching-nya. Setelah tadi kita menanyakan kepada anak tempat tinggalnya, tentu saja yang selanjutnya adalah alamat orang tua. Kemudian yang selanjutnya alamat wali. Tambah satu lagi Bapak Ibu, untuk kelengkapannya ini
NISN. Nah, sekarang kita buat untuk tadi pencabangannya atau branching. Kita kembali lagi ke pertanyaan yang akan kita beri pencabangan. Kita klik lagi di situ. Kita ulangi nomor titik 3, kita klik kemudian add branching. Kemudian jika anak nanti memilih tinggal dengan orang tua, maka pertanyaan selanjutnya akan diarahkan kepada alamat orang tua. Caranya seperti ini. Kemudian untuk option yang anak memilih tinggal dengan wali, tentu saja nanti pertanyaan berikutnya akan menuju ke alamat wali, sehingga pertanyaannya go to next. Next-nya kita ambil alamat wali. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian alamat orang tua, karena ini tadi setelah option yang nomor 7 menuju ke nomor 8, kemudian setelah nomor 8 tentunya tidak akan ke nomor 9 karena dia sudah memilih ya. Kita tambahkan pertanyaan nomor 8, go to next, atau pertanyaan selanjutnya akan menuju ke nomor 10. Tuh, kita klik di NISN. Atau sebenarnya misalnya di bawahnya ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita klik end of the form atau ini sudah berakhir. Tetapi karena kita masih akan menambahkan pertanyaan lagi, maka kita arahkan untuk setelah anak mengisikan alamat orang tua, nanti pertanyaan selanjutnya tidak ke alamat wali tetapi langsung ke NISN. Begitu pula untuk yang anak memilih alamat wali, tentu saja nanti juga kita arahkan setelah mengisi alamat wali, pertanyaan berikutnya adalah NISN, sama nih, NISN. Begitu. Setelah ini kita menuju ke, kita lihat dulu sebentar nih, previewnya seperti ini. Ya, berbagian preview, kita klik preview. Ini tampilan dari layar anak nanti. Ini yang menggunakan komputer. Ya. Ini kita klik next bisa karena kita tidak menambahkan tanda bintang atau required atau harus diisi. Nanti kita tambahkan juga nanti tampilannya seperti apa. Ini saya cobakan yang belum ditambahkan. Untuk yang tampilan mobile atau phone, ini nanti seperti ini di tampilan anak nih. Ini tadi yang namanya section, ini Bapak Ibu. Jadi satu halaman berisi satu section atau satu bagian. Kemudian next, ini juga satu halaman, jadi tidak telucur dari atas sampai bawah begitu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu ya. Kita tadi sampai di NISN. Kemudian setelah NISN kita tambahkan satu pertanyaan lagi atau satu untuk pengisian datanya yang memerlukan upload dokumen sebagai data pendukungnya. Caranya masih sama, add new, kita pilih yang choice. Kita pilih yang choice. Sebelum ini mungkin akan saya cobakan yang ini dulu Bapak Ibu. Add new, kita pilih yang langsung upload file. Ini ada sebenarnya di bagian kanan, di pilihan ini, pilihan pertanyaan yang untuk upload file. Ini bisa diklik. Ya, seperti ini kita klik untuk continue atau melanjutkan. Oke. Pertanyaan adalah upload
scan kartu keluarga. Nanti anak-anak bisa nguploadnya lewat kotak yang ini ya. Ini pilihan upload filenya ada 1 lembar, 2 lembar, dan seterusnya. Bisa diklik yang diinginkan. Kemudian ini size yang kita inginkan untuk anak-anak mengupload di file kita. Dan kita setelah ini kita cobakan untuk settingannya nih Bapak Ibu. Setting. Ini settingnya. Ternyata untuk anyone with the link can respond, atau semua orang yang mempunyai link dari form ini tidak aktif Bapak Ibu, karena kita memilih cara yang langsung ada di sini, jadi upload file. Nanti ini dikhususkan karena untuk bentuk yang seperti ini dikhususkan untuk orang yang hanya di organisasi saya, atau only people in my organization can respond, atau orang yang mempunyai akun sama dengan kita yang bisa menjawabnya. Kemudian satu lagi di sini, karena ini adalah form PPDB yang tentu saja itu adalah calon siswa, makanya anak yang masih calon siswa itu tentu saja tidak akan mempunyai akun yang sama dengan kita karena belum dibuatkan. Seperti itu ya. Jadi mungkin ini seperti ini akan menyulitkan mereka. Kemudian ini ada pilihan ukuran size filenya. Ini juga mungkin akan membuat siswa agak kesulitan juga. Untuk ini, untuk upload file ini kita cobakan cara yang lain. Kita coba cara yang lain ya. Kita kembali lagi, add new, kemudian pilih yang choice. Kemudian ini diisi perintahnya dulu. Upload. Scan kartu keluarga. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita kembali lagi ke OneDrive karena nanti file yang diupload akan tersimpan di OneDrive kita. Kita buka di OneDrive kita, nih. Ini menu OneDrive-nya, kita buka klik, nanti tampilannya seperti ini. Ini sudah saya buka tadi, nih. Cara pertama yaitu dibuat foldernya dulu dengan klik new. Pilih yang folder, kemudian ini dinamakan sama dengan yang kita inginkan ya. Dokumen tadi adalah scan KK. Itu. Kemudian kita create. Nah, setelah ini jadi, ini kalau kita memerlukan dokumen yang beberapa atau lebih dari satu, ini bisa dibuka lagi, kemudian di dalamnya nanti kita tambahkan folder lagi dan dipisahkan menjadi folder sesuai nama dokumen masing-masing. Tetapi karena kita di sini hanya mencontohkan satu, maka cukup satu saja, tidak perlu membuat folder di dalamnya lagi. Caranya kita klik di depan nama folder tadi, kemudian kita menuju ke atas, ada dialog request file. Kita klik Bapak Ibu, ini permintaan filenya. Nah, kita isikan di sini, yang diisikan ini nanti akan tampil di layar HP peserta. Ya. Jadi ini merupakan perintahnya, upload dokumen scan KK. Kita singkat saja. Kemudian next. Nah, setelah ini langkah ketiga atau langkah terakhir, jadi
tadi cuman ada 3 langkah nih Bapak Ibu. Kita membuat folder, kemudian langkah kedua request file, langkah ketiga adalah ini, copy link. Dengan cara klik di bagian copy link 1 kali saja. Kemudian setelah ini kita kembali ke form kita. Kita akan pastekan di sini. Kita tambahkan perintah sedikit nih. Tadi karena linknya itu pasti nanti panjang, boleh kita pendekkan dulu ya. Kita pendekkan menggunakan aplikasi pemendek link seperti biasa. Boleh dari gg.gg, SID atau bit.ly ya. Kalau di sini saya menggunakan gg.gg. Ya, kita pastekan linknya tadi di sini. Kemudian jika ingin memberikan nama, kita centang dulu kotaknya. Tadi scan KK. Kita pendekkan. Oh, maaf, ini tadi mungkin sudah berkali-kali kita gunakan ya. Scan dokumen KK, kita tambah sedikit. Nah, kita masih tidak bisa juga lagi. Atau kita tidak usah memberi nama, coba kita ngikut saja arahan dari mesin ini nih. Ya, kita dapat ini, kita copy saja, copy, kita kembali ke form, kemudian kita pastekan di sini. Jangan lupa kasih spasi nih, karena ini akan menempelkan link. Ctrl V, ya, seperti ini. Kemudian di option kedua kita hapus saja, ya. Nih sudah jadi Bapak Ibu. Kita tinggal mencobanya dengan cara kita tadi setting dulu nih. Kita lihat settingannya. Ini masih only people in my organization. Kita klik yang anyone with the link can respond. Ternyata bisa nih Bapak Ibu, kita cobakan. Kita share linknya seperti biasa. Kita klik share, kemudian kita ambil linknya dengan cara klik copy 1 kali. Kemudian kita pastekan di jendela browser. Ya, kita coba. Kita coba mengisinya. Karena tadi di data pertanyaan ini kita tidak mengisikan bintang atau required atau harus diisi, maka kita ini bisa kita lanjut tidak dengan diisi. Ini untuk mencoba saja. Nah, ini kita coba misalnya A, B, C. Nah, ini nanti akan muncul warna merah ini karena tadi kita setting di kolom ini harus angka, maka kita tuliskan angka 70 misalnya. Matematika, nah ini yang 80 matematikanya. Kita klik next, kita isikan saja ini nama Ibu Tuti. Kemudian saya akan memilih ini yang tadi kita tambahkan branchingnya atau pencabangannya, kita pilih dengan wali misalnya. Yang ada di bawahnya pasti nanti alamat wali. Kalau kita coba yang klik dengan orang tua, yang di bawahnya tentu saja alamat orang tua. Kita pilih yang alamat orang tua. Misalnya. Ya. Kemudian ini di bawah pertanyaan tadi pasti ada NISN. Kita ketikkan NISN-nya, misalnya itu ya.
Kemudian ini untuk scan atau upload dokumennya, kita coba juga. Ya, muncul Bapak Ibu tadi. Sabar dulu ya, ini. Nanti akan muncul seperti ini. Select file ya. Tadi perintahnya upload dokumen scan ke apa? Kita klik saja. Kita mencoba upload filenya ya, dokumennya yang saya punya yang sudah siap di sini ternyata ada logo SMK. Kita klik open. Ya, sudah masuk, kita upload. Ya, sudah sukses Bapak Ibu. Ini bisa menambahkan upload file karena tidak dibatasi ya kita. Kita coba buka di OneDrive kita tadi, apakah sudah masuk betul? Ini ya tadi ya. Kita lihat di dalamnya, oh sudah masuk ini. Kita lihat, ya sama seperti yang kita upload tadi. Nih, seperti itu Bapak Ibu. Cukup mudah untuk pembuatan formulir ini. Ini bisa panjenengan gunakan juga untuk membantu di dalam proses belajar mengajar, misalnya keperluan Bapak Ibu dalam mengambil tugas dari siswa ya, karena kita sekarang masa pandemi dan pembelajaran kita adalah PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kita bisa menggunakan ini sebagai sarana pengumpulan tugas anak-anak. Jadi anak-anak nanti mengerjakan tugas di rumah, kemudian diuploadkan di sini, filenya akan tersimpan di OneDrive kita dan tidak memenuhi, misalnya kalau kita di WA tidak memenuhi di WA atau memori HP kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini tadi mungkin saya tambahkan yang ini ya, yang untuk pemberian bintang atau pertanyaan ini wajib dijawab. Tadi kan belum ya, ini kita klik caranya. Ini required atau harus diisi, ini kita klik saja seperti ini. Kemudian mungkin yang di bagian bawah juga belum, kita klik juga required. Bisa semuanya untuk di required, tapi nanti jika diklik required ini kita tidak bisa di preview nih, jadi harus diisikan baru bisa ke bagian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Kita required semua. Untuk yang bagian pemilihan option jawaban ini, karena dia harus memilih tinggal dengan orang tua atau dengan wali, ini tidak bisa di required karena kalau kita beri bintang dia harus menjawab di sini, otomatis dia tidak akan bisa mengisi yang bagian selanjutnya ini. Begitu. Kemudian bawah ini kita required juga untuk upload dokumennya. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya nanti monggo panjenengan semua untuk berkreasi sendiri menggunakan form Office 365 ini. Demikian Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.